Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikkel Sapriyadi, Prodi Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Perlu kita ketahui, bahasa adalah sistem lambang, bunyi, ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa menurut para ahli, yaitu Keraf 1997, bahasa adalah alat berkomunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut Felicia 2001, bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Linguistik terbagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada sistem internal bahasa, yang terbagi menjadi 4, yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain. Yang kedua, semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, ataupun model lainnya, baik bersifat leksikal, gramatikal, maupun konseptual. Yang ketiga, fonologi. Fonologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa secara umum, baik bunyi yang memperdulikan arti yang disebut dengan fonetik maupun yang tidak memperdulikan arti yang disebut dengan fonemik. Yang keempat, morfologi. Morfologi adalah ilmu linguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur, bagian-bagian kata, dan cara pembentukannya. Selanjutnya, linguistik makro. Linguistik makro adalah ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dalam tatanan dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Linguistik makro terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, sosial linguistik. Sosial linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang interdisipliner dan pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Yang kedua, antropolinguistik. Antropolinguistik adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis merupakan kombinasi dari kritik-kritik sastra dan sejarah. Yang keempat, etnolinguistik. Etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa bukan hanya dari struktur, tapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya. Yang kelima, psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Yang keenam, neurolinguistik. Neurolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan bahasa. Yang ketujuh, filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat bahasa. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdiri dari yang pertama, deskriptif, yaitu sesuatu hal yang menggambarkan objek melalui bahasa. Yang kedua, ekspresif, yaitu ekspresi yang ditunjukkan dalam berbahasa. Yang ketiga, sosial, yaitu memperluas interaksi sosial dalam bahasa. Ada lain fungsi dari bahasa, yaitu pertama, personal, untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, regulator, untuk memengaruhi sikap dan pikiran. Yang ketiga, interaksional, yaitu untuk
hubungan sosial. Yang keempat, informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, heuristik, untuk belajar atau memperoleh pengetahuan. Yang keenam, imajinatif, untuk mengekspresikan estetika diri. Yang ketujuh, instrumental, untuk mengungkapkan keinginan. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Ragam bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Yang kedua, ragam seni formal. Ragam seni formal adalah sebuah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatikal, serta menggunakan bahasa tidak baku atau resmi. Yang ketiga, ragam tulis non-formal. Ragam tulis non-formal adalah ragam bahasa tulis yang bentuknya bebas, tidak terikat tata bahasa, dan cenderung bergantung pada gaya penulisannya. Selanjutnya ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi penggunaannya. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Joss 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu 1. Beku, 2. Resmi, 3. Konsultatif, 4. Santai, 5. Akrab. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai sarana penyatuan suku bangsa, sosial budaya, dan bahasa. Yang keempat, sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 bab 15 pasal 36. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sarana perhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.